Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Merdeka. Salam Merdeka Nusantaraku. Rahayu Nusantara. Rahayu Indonesia. Jadi nafas itu memang sangat utama. Kalau situ olah nafas, tujuannya apa? Padahal di dalam nafas itu semua tentang kehidupan ada. Kalau sampean hanya mencari ketenangan gitu, mengolah rasa, terus rasa diolah yang ngapain diolah? Nah, diolah supaya tidak bunda, tidak. Tapi tetap aja balik mana? Karena itu bukan tujuan sebenarnya. Kebahagiaan, ketenangan itu hanya efek. Nah, karena yang begitu lagi nggak pegang duit udah nggak tenang lagi. Berlimpahan. Iya, nanti ada itu. Itu efek. Karena dia efek, jangan dijadikan tujuan utama. Orang dia efek kok. Efek ketika kita semakin menuhan, itu efeknya tidak ada kekhawatiran, berlimpah selalu, tenang, bahagia, senyum. Itu otomatis. Kalau itu yang dicari, rezeki, duit, ketenangan, kita ketinggalan yang tujuan pokok itu. Ya, semuanya itu ada di dalam nafas. Nafas kita tujukan untuk kesehatan fisik. Loh ya sangat bisa. Nafas kita tujukan untuk kesehatan spiritual, sangat bisa. Untuk ketenangan, sangat bisa. Supaya kita kacau hidupnya gitu, nggak usah diatur nafas, biarin apa adanya, kacau sudah. Kayak orang marah kan nafasnya hancur-hancuran. Makanya yang saya tadi sampaikan, Wong Gusti aja menciptakan manusia itu dengan tiupan, artinya dengan nafas. Nah, kalau di Jawa itu Sang Yang Urip itu artinya sifat Gusti yang memiliki kehidupan. Al-Hayyu itu Maha Hidup. Nah, untuk mencipta sebenarnya kurang tepat ya mencipta itu. Untuk mengemanasi diri, mencipratkan diri Gusti itu dalam memberi kehidupan kepada makhluknya ya dengan menggunakan nafas. Penciptaan manusia aja juga menggunakan nafas. Untuk Gusti itu kan sangat bertanggung jawab ya. Kalau enggak bertanggung jawab kan enggak Tuhan jadinya. Untuk memenuhi kebutuhan dari manusia yang diciptakan itu pun dengan nafas, termasuk untuk menghancurkan itu pun dengan nafas, dengan tiupan maksudnya. Sementara Gusti sendiri pemilik nafas itu sudah ada di luar nafas, dia berdiri sendiri yang gak butuh apa-apa, termasuk gak butuh nafas. Tapi ketika dalam proses penciptaan, proses penghancuran, proses pemeliharaan itu tetap menggunakan tiupan nafas. Nah, termasuk ngopeni makhluke, itu dengan nafas, dengan tiupan. Tiupan ini kan nafas. Makanya saya bilang itu kita untuk menjadi manusia yang paripurna itu pun menggunakan sarana nafas. Hidup bernafas. Hidup yang menggusti
Ya dengan nafas Gusti itu. Hidup yang berkelimpahan ya dengan nafas. Tapi ya itu tadi, namanya yang berkelimpahan, sehat lahir batin, atau rasa bahagia yang mendalam, itu efek. Karena efek ya jangan dijadikan tujuan. Tapi ya nggak salah untuk dijadikan tujuan itu. Cuman hanya kita ini hanya mengingatkan ada terminal lagi yang lebih tinggi, yaitu Gusti itu sendiri. Gusti itu, sementara Gusti itu adalah kita sendiri. Ya artinya ya kita harus masuk ke eksistensi kita yang sebagai Gusti itu. Loh, gampang Mas. Menyadari, merasakan dan menjadi kita sendiri yang bereksistensi tinggi. Itu gak ada syarat apa-apa. Lawang dadi awake dhewe menjadi sejatinya kita. Terus sampean punya anggapan harus bersyarat ini, harus melakukan ini, harus lah ini ya terserah, enggak apa-apa, tapi jangan mempersulit diri. Harus melakukan syariat ini misalnya, poso mute, sampean poso mute. Ya, tapi enggak salah loh ya, saya enggak, bukannya itu keliru, enggak. Tapi lawang dadi awake dhewe. Terus kita memberi syarat kita sendiri, harus ini, harus ini, harus ini. Loh, ada jalan yang lebih sederhana dan dia sangat efektif. Wong petunjuknya jelas-jelas kok. Untuk kita mengelilingi atau kita ke langit tingkat 7, ke bumi lapis 7 dengan daya, dengan sultan itu kan kuasa, dengan kekuasaan itu daya yang kita kuasai. Nah, daya itu energi ya, energi ketika sedang itu kan sudah muncul, kuasai itu, maka kita akan mampu merasakan menjadi kita yang sejati. Ya tinggal penyadaran itu membuka wawasan, membuka pikiran. Oh iya ya itu. Setelah itu ngerasakno rasane Gusti itu. Iku wis ketemu itu. Nah setelah ketemu ya jadilah dirasa itu. Oh ternyata aku iso ngene. Loh memang kita sendiri. Karena itu tata cara, syariat dan lain sebagainya itu lahir ketika sampean wis ketemu ambek Gusti, terus omong-omongan kan, aku kudu apa iki Gusti? Turu wae. Ya turu wae, aja macam-macam wong sana yang ngatur. Terus nek sampean dikongkon sembayang 50 rakaat kaboten Gusti. Nah, ada nyang-nyangan nang kono. Artinya karep sampean ambek karepe Gusti itu ada sebuah titik temu. Lah ketika ndak ada perintah, ya jangan mempersulit diri. Lah wis njaluk petunjuk terus dikei petunjuk malah nggak dipakai petunjuknya. Ya lebih baik ndak usah minta petunjuk kan. Salah jadi nggak apa-apa. Lah ya kalau kita lagi dalam sebuah permainan karena tidak ada aturan main kan gak salah bener wong nggak ada aturannya.
Tapi ketika sudah minta petunjuk, diberi petunjuk, satu-satunya ya tidak ada pilihan lain, harus dijalankan petunjuk itu. Nah, sementara orang lain yang ketemu dan diberi petunjuk terus sampean niru orang itu, ya zong. Apa? Lah, wong iku sing oleh, Mas. Terus sampeyan atut wong iku. Ya monggo kersa, tapi ndak akan dapat.